kemudian kita masuk sekarang pada macam-macam bilangan. Ini ya, macam-macam bilangannya. Oke, kita telah mengenal sistem numerasi tadi ada beberapa, langsung masuk sekarang ke macam-macam bilangan, yang mana macam-macam bilangan ini saya sajikan dalam bentuk diagram, maksud saya, diagram lingkaran. Yang lebih luas ya, yang paling luas itu adalah bilangan kompleks. Ya. Ini dirumuskan dengan A tambah B. I itu adalah imajiner. Oke, kemudian di dalam bilangan kompleks itu ada bilangan real dan bilangan imajiner. Ya, bilangan imajiner, di dalam bilangan imajiner itu ada lagi terbagi di dalamnya, yaitu bilangan imajiner murni. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam bilangan real yang di sebelahnya tadi, itu terbagi lagi oleh beberapa bilangan, yaitu bilangan irasional, kemudian ada juga bilangan rasional. Nah, di dalam bilangan rasional itu ada bilangan integers. Integers itu apa? Bilangan apa integers? Ini kalau di komputer biasanya kita sering menggunakan istilah ini. Integers itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat integers itu. Nah, kalau kalau whole numbers ya, ini adalah bilangan cacah. Oke. Kemudian kalau bilangan kalau bilangan natural itu adalah bilangan, kalau natural numbers itu adalah bilangan apa? Asli. Bilangan asli ya. Nah, di dalam bilangan asli nanti ada juga terkait dengan macam-macam di dalam situ ya. Nah, di dalam situ. Nah, kenapa jadi saya tidak sebutkan karena ini mungkin menjadi penugasan buat kalian nanti setelah ini di slide berikutnya ya. Nah, ini saya jelaskan awalnya saja dulu, secara umum saja dulu, nanti kita akan membahas lebih dalam di pertemuan yang akan datang ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan bilangan bulat nanti, kemudian bilangan rasional dan lain-lain itu akan disajikan di pertemuan yang akan datang. Oke, nah kemudian di slide selanjutnya ini ada semacam penugasan ya yang kalian mungkin akan diskusikan ya. Bisa saja dibagi nanti kelompoknya, mungkin 2 sampai 3 orang untuk satu kelompok, nanti dikoordinir saja ya di kelasnya oleh ketua kelas ya. Ada macam-macam lagi itu, ada bilangan kardinal, ordinal, sempurna, ganjil, genap, prima, komposit ya. Carilah definisi dan contoh bilangan tersebut begitu. Oke, itu tanda plus ini jangan dihiraukan ya. Ini sama halnya dengan pointer, sama dengan titik kayak gitu. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah macam-macam bilangan gitu. Oke, kemudian sebagai sebagai bentuk pemahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan tadi, silahkan kita akan mencoba untuk masuk di dalam aplikasi Jamboard ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba aplikasi Jamboard. Kalau belum, silahkan nanti dilihat ya. Oke, ini saya buka dulu aplikasinya. Oke, silahkan kalian menuju ke link yang sudah saya tautkan di chat box ya. Nah, silahkan diklik saja di sana. Kalau kalian menggunakan smartphone, kalian mungkin mesti mendownload aplikasi Jamboard dulu. Jangan khawatir, ini ringan kok aplikasinya ya. Aplikasi dari Google. Silahkan diklik aja di sana, dan nanti kita akan masuk ya kalau kalian sudah bisa dan join dengan Jamboard tadi, kalian akan masuk pada laman berikut. Nah, di sini nanti kalian akan masuk. Oke, langsung saja dituliskan nanti di sini, entah itu bisa melalui sticky notes ya, di sini juga bisa, kemudian pakai pena juga bisa, ditulis di sini bebas ya. Mau pakai foto dan lain-lain juga bisa, silahkan. Bisa join atau perlu download dulu? Nampaknya perlu download ya.
Oke, silahkan ditulis aja langsung di sana. Menurut Anda mengapa ada berbagai macam sistem numerasi? Nah, silahkan mau ditulis, mau pakai sticky note juga bisa ya. Bebas. Silahkan dituliskan saja. Dituliskan, boleh. Kalau misalkan kalian sudah, bisa tuh kalian klik tanda plusnya. Nah, tanda plus itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi sama. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai sticky note, nah di sini boleh. Warnanya juga boleh di sini ya. Menurut Anda mengapa ini nih? Karena apa misalkan ya. Nah, lalu ketik simpan, klik simpan maka akan muncul. Nah, ini boleh diperbesar, boleh diperkecil. Dan seterusnya boleh dibolak-balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Saya hapus dulu. Nah, silakan. Kalau mau ditulis menggunakan pen juga bisa, tetapi saya rasa agak sulit ya. Kecuali yang punya sticky note. Nah, kayak gitu. Oke, ini ada satu. Siapa nih? Warnanya juga boleh kok, macam-macam numerasi ada untuk lebih mudah mengenali angka lambang agar lebih mempermudah untuk memahami angka waktu dan pola. Oke. Ada lagi kira-kira? Kita sampingkan dulu. Oke, kalau gitu kita masuk dulu ke slide kedua. Nah, apa kelemahan sistem numerasi maya? Nah, kira-kira sistem numerasi maya ini apa kelemahannya? Sistem numerasi maya itu kan yang tadi kayak titik ya, titik, kemudian ada garis di bawahnya. Itu kan memang cukup bagus sebetulnya. Tetapi apakah ada kelemahan dari sistem numerasi maya itu? Kira-kira ada tidak kelemahannya? Oke, misalkan saja ya, kalau di suku Maya, itu mungkin karena apa namanya, lambangnya kan seperti ini ya. Kalau satu tadi bentuknya dia adalah telur kayak gini ya, telur dan lain-lain, telur lah ya. Nah, ini adalah 0 ya. Kalau satu dia berupa titik noktah ya, semacam noktah lebih besar dari titik. Kalau dua, yaitu 2 juga ya. Oke, misalkan ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau 5 gimana? Kalau suku Maya 5 gimana? Kayak gini ya. Nah, kayak gitu kata Ajim. Kayak gini, ngeng gitu. Kirain mobil-mobilan. Nah, ini 5. Nah, bagaimana dengan 6? Ya, silahkan dicoret-coret nggak apa-apa kok. 6. Ini berarti kalau 6 adalah titiknya di atas gitu ya. Di bawahnya adalah seperti ini. Dan seterusnya. Nah, kira-kira nih kelemahannya apa nih? Kenapa ini tidak digunakan sampai sekarang gitu? Bagaimana kira-kira kalau kalian itu menuliskan 2000 misalkan ya. 2022 misalkan, angka yang nilainya besar. Apakah memungkinkan dengan cara yang seperti ini? Ya mungkin saja. Tapi banyak ya, dijamin banyak. Satu halaman juga ya kayaknya ya. Nah, jadi kita memerlukan halaman yang lebih untuk menuliskan sistem numerasi yang tadi itu. Tapi perlu banyak halaman ya, untuk menuliskan angka yang banyak. Oke, nah seperti itu kira-kira ya kelemahannya. Oke, kemudian mengapa sistem numerasi Romawi masih dipakai saat ini? Nah, Romawi yang kita simulasikan tadi. Kenapa sih masih dipakai sampai dengan saat ini? Kira-kira kenapa? Ya, silahkan komentari. Boleh dikomentari langsung, boleh diklik bagian sticky note ya, boleh, silahkan. Boleh jawab, Pak? Boleh, silahkan. Mungkin karena angkanya lebih sederhana, jadi penggunaannya efektif kayak yang tadi karena banyak luasnya penggunaan angka, jadi lebih boros. Lebih boros gitu ya.
Beda dengan yang tadi ya. Beda Iya. dengan yang tadi. Oke, ini ada lagi jawabannya nih. Numerasi Romawi tergolong lebih simpel dan mudah dibanding numerasi sebelumnya. Yang Romawi menggunakan huruf yang digunakan sampai sekarang, berbeda dengan yang dahulu. Oke. Nah, contohnya yang digunakan sampai sekarang, ini penggunaan Romawi ada di mana biasanya yang kita temukan? Ada di Kelas, Pak. kelas 1 sampai nah, di kelas dari yang I ya, dari yang I sampai XII juga ya. Iklan juga bisa. Misalkan wisuda juga bisa, wisuda. Nah, sebenarnya itu cara membacanya gimana sih? Kalau semisal kita tuliskan seperti ini ya. Kalau misalkan kita tuliskan seperti ini. Nah, ini ya. Wisuda. Misalkan kayak gini. Nah, ini cara membacanya gimana? Coba. Ini X ya. Oke, gimana cara membacanya? Kemudian ada lagi misalkan. Nah, misalkan. Cara membacanya gimana? Atau misalkan tadi. Kalau ini yang turun, nggak bisa naik. Kalau ini ke atas, bisa naik. Nah, oke, silakan. Cara membacanya gimana? Kalau yang pertama cara membacanya gimana? Yang ke atas untuk naik. Wisuda 22. Ya, oke, Yasin wisuda 22 gitu ya. Oke, kalau ada lagi kira-kira? Kalau ini gimana nih? Bab 6. Ini? Kelas 12. Oke. Ada yang berbeda cara penyebutannya? Atau sama semua? Sama semua ya nampaknya ya. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan ya. Harus kita luruskan. Mungkin ada beberapa penyebutan yang mungkin perlu disesuaikan lah ya. Karena mungkin ketidaktahuan sebetulnya. Oke, ini ya. Menurut kaidah penulisan dan membaca ya dalam bahasa Indonesia. Nah, sebetulnya untuk huruf Romawi ini menunjukkan urutan. Nah, jadi ini menunjukkan urutan sebetulnya. Ini juga menunjukkan urutan. Jadi cara membacanya tidak wisuda 22 tidak, tetapi wisuda ke-22. Begitu. Nah, kalau ini bab ke-6. Kalau ini kelas ke-12 begitu. Nah, kecuali memang mau kita tuliskan bab misalkan bab 2. Nah, ini beda. Ini bab 2. Kalau ini bab ke-6. Nah, kalau tulisannya seperti ini adalah bab kedua. Jadi ada semacam ke-nya ya gitu ya. Nah, kalau ini ya. Nah, ini pakai I ya. Berarti ini bab berapa? Kalau yang di atas bab berapa? Ke-1 atau pertama gitu ya. Bab pertama. Yang ini adalah kalau yang di bawah bab 1. Bab 1. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan penyebutan. Nah, oleh karena itulah sistem numerasi Romawi ini dipakai sampai sekarang karena fungsinya berbeda. Fungsinya ini menunjukkan suatu urutan begitu. Oke, ngerti semua ya. Jadi mengapa sistem numerasi masih dipakai sampai dengan saat ini. Oke, nah kalau Hindu Arab ya jelas ya, ini yang kita pakai saat ini karena ini bisa berlaku untuk semua angka. Dalam artian kita akan menyebutkan nilai suatu bilangan dengan angka berapapun bisa kita tuliskan dengan menggunakan sistem numerasi Hindu Arab. Oke, ini tadi sudah ya. Kalau 2022 berarti bukan X 2000. Kalau 2000 apa? M. M ya. M-nya berapa kali? 2 kali ya. M. Terus? X. 22 X. X. X-nya 2 kali. Nah, terus? I-nya 2 kali. Oke, 1900
99 misalkan. Nah, ini berapa nih? Ini gimana cara nulisnya? Aduh, sempit. Berarti dia nulis di Gimana? rumah. Sama-sama kita? Aku bisa. Gimana? Ayo dipandu. 1000 apa? Kalau 1000 apa? Apa sih? M. Oke. Terus? Bayang. 9 itu apa ya? 9 itu apa ya? MC, 900 ya. Ini kan 100 ya. Berarti 900 dulu. 900 apa? MC, C itu berapa? MC, MC. M itu berapa? M itu 1000, M itu 1000. C? 100. Di Tulisannya gimana? MMC jadinya gitu, Pak. MC. Ah, di MC. M itu berapa? MC ya. MC. M itu berapa? 1000, Nah, M itu 1000. C 100. 100. Berarti ditambah dong. Oh, 1100. CM. Kan karena C-nya yang lebih kecil di depan. Nah, berarti yang CM. depannya adalah yang lebih kecil. Oke. Jadi CM. CM ini adalah, kalau ini tadi 1000, kalau CM ini adalah 900 ya. 900 ya. Oke. Kemudian apa lagi? 99. Nah, 90 dulu gimana? Kalau 90 gimana? XC. XC, oke. X itu 10, C itu adalah 100 ya. Berarti 90 ya. Oke. Kalau 9? IX. Nah, berarti MCM, XC, IX. Nah, itu adalah nilai dari 1999. Oke, saya rasa ini bisa kalian pelajari ya nanti. Kalian ulang-ulang juga video ini, barangkali ada yang terlewat. Oke. Nah, angka 46 dalam sistem numerasi Maya. Kalian kerjakan sendiri nanti ya. Kemudian untuk apa namanya, digabung saja ini dalam tugas yang tadi, digabung penulisan segala macam. Kalian bebas, kalian mau ketik, kalian mau belajar saja ya, belajar untuk mengetik, atau kalau ini kan masih memungkinkan ya untuk mengetik. Beda dengan yang tadi, beda dengan sistem numerasi apa tadi yang pertama tadi, Mesir tadi ya, itu agak sulit kalau diketik. Nah, silakan dituliskan aja di sini, nanti menyesuaikan dengan sistem numerasi pada materi yang saya berikan. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengunjungi LMS. Akan saya berikan materinya di dalam LMS. Kalian silahkan mempelajari sendiri. Kalian ulang-ulang sendiri materi ini juga nanti akan saya upload di LMS biar kalian nanti bisa ngelihat diri sendiri ya, bisa ngelihat diri sendiri juga. Oh, ternyata saya aktif juga ya ternyata di perkuliahan kayak gitu juga. Barangkali juga ada materi-materi yang terlewat juga bisa nanti di-upload. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan di LMS. Akan saya bikinkan ruang untuk mengumpulkan tugasnya atau mengupload tugasnya. Silakan juga berkelompok ya. Kelompoknya itu terdiri dari 2 orang, 2 sampai 3 orang ya. 2 sampai 3 orang, maksimalkan 2 orang dulu. Kalau misalkan ganjil nanti boleh 3 orang begitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup? Aman? Kalau aman, kasih jempolnya. Aman ya? Aman. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Walaupun kita dalam keadaan yang online, kesibukan apapun di luar sana, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya. Itu harus diperketat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.